Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Chapter dibuka dengan diperlihatkan sebuah pulau mengapung dengan 3 kepala angsa di depannya, yang merupakan pulau yang didatangi oleh Zeus, Ares, dan juga Hermes untuk menjemput petarung ronde 9 perwakilan para dewa. Namun, pada saat mereka tiba di pulau tersebut, nampak Ares yang sangat gelisah dan terus memikirkan sesuatu. Ares berkata, "Hah, aku sangat depresi. Hermes yang melihat Ares gelisah mulai menjahili Ares dengan berkata, "Hei, kalau kakak terlalu tertekan seperti itu, nanti botak loh." Ares yang mendengar itu menjawab, "Di saat situasi seperti ini, 4 kemenangan dan 4 kekalahan, pria itu menjadi petarung berikutnya. Bajingan narsis yang berkilauan itu, aku sangat membencinya ayah." Yang ternyata, Dewa Ares nampaknya sangat benci dengan dewa yang akan turun di ronde 9 ini. Zeus pun yang mendengar itu berkata, "Ho, aku tidak begitu mengerti, tapi dia itu sangatlah kuat." Dan pada saat mereka sudah sampai, nampak di bawah patung dewa seorang pria yang sedang santai asyik mengharem bersama wanita-wanita cantik, mandi bersama dan bersenang-senang. Zeus yang melihat hal tersebut berkata, "Oh, nampaknya kau sedang bersenang-senang ya?" Pria itu menjawab, "Oh, kalian toh." Namun, berbeda dengan Ares, pada saat melihat pria itu, Ares nampak kesal dan jijik sambil dia berkata, "Kau dalam keadaan darurat seperti ini, apa yang sedang kau lakukan, hah?" Ketika mendengar dari perkataan Ares yang marah, bukannya pria itu membentak, malah dia dengan senang berdiri dan berkata, "Oh, bukankah itu sobat dewaku Ares? Yang ternyata dia adalah Dewa Apollo, Dewa Matahari dari Yunani yang akan menjadi petarung ronde 9. Apollo pun bertanya, "Ada apa? Ada apa? Tak biasanya kalian datang untuk menemuiku." Ares yang melihat Apollo bugil merasa jijik dan berkata, "Hah, tutup cepat. Tutup bagian depanmu itu, dasar bodoh kau." Mendengar perkataan Ares, bukannya Apollo menutupnya, malah Apollo langsung memeluk dari belakang Ares dan berkata, "Ayolah sobat dewaku, ayo kita berendam bersama." Ares pun yang mendengar itu nampak geli dan jijik mengatakan, Kau bukan sobat dewaku." Mendengar itu, Apollo semakin menggoda Ares. "Jujur saja, bukankah kau menyukai sosok yang perkasa ini?" Adegan pelangi yang membuat perih mata ya. Mendengar hal itu, Ares semakin kesal sehingga dia mengatakan, "Berhenti bersikap bodoh dan jangan dekat-dekat denganku." Sekaligus Ares melesatkan pukulannya pada Apollo. Namun dengan kecepatan dan refleks Apollo berhasil menghindari serangan dari Ares yang membuat Ares langsung terjebur ke dalam kolam pemandian Apollo dan membuat wanita-wanita menjerit. Apollo yang melihat itu nampak senang dan kembali ke kolam. Dia berkata, "Hah, jadi bagaimana? Menyenangkan sekali bukan?" Setelah dirasa bercandanya cukup, Apollo pun mulai bertanya dengan serius, "Jadi, apa keperluanmu datang kemari, ayah?" Zeus menjawab, "Petarung Ragnarok berikutnya adalah giliranmu." Mendengar itu, Apollo berkata, "Hei, aku jadi harus melakukannya ya." Kemudian Zeus pun memberitahukan situasinya sekarang kepada Apollo dengan berkata, "Hasil dari ronde 8 adalah 4 kemenangan dan 4 kekalahan. 3 dari kekalahan kita adalah Poseidon, Herakles, dan juga Hades." Mendengar penjelasan dari Zeus, nampak ekspresi Apollo yang sangat terpukul karena telah kehilangan dewa-dewa penting dari pantheon Yunani. Sehingga Apollo berkata, "Poseidon-san, Hercules-kun, dan kakak Hades, apa-apaan ini? Benar-benar sangat disayangkan. Mereka pasti menjadi serpihan yang indah, namun aku tidak bisa melihatnya, sayang sekali." Melihat ekspresi dari Apollo yang tidak sedih sama sekali, membuat Ares kesal dan berkata, "Apa kau bilang ingin melihat serpihan mereka? Apa kau tidak sedih sama sekali?" Mendengar itu, Apollo menjawab, "Sedih. Bukankah mereka semua bertarung dengan jiwa yang membara? Kalau begitu, mengapa aku harus sedih? Bukankah itu peristiwa yang begitu indah?" Mendengar perkataan dari Apollo, nampak Dewa Ares yang tertegun kaget. Sedangkan Hermes dan Zeus malah tersenyum. Kemudian Apollo pun berkata lagi, "Nah, kalian semua, bukankah kalian ingin melihatku yang indah ini bersinar paling terang, ya kan?"
Sontak, mendengar itu, para wanita saling menjerit dan mengatakan bahwa mereka ingin melihat Apollo yang bersinar turun di arena pertempuran. Setelah mendengar itu, Apollo pun berkata lagi, "Alright, beauties. Sebagai dewa matahari, aku harus mendengar dukungan yang begitu indah. Aku yang perkasa ini akan menaklukkannya." Ares yang melihat semangat Apollo berkata, "Ya, pertama-tama pakai dulu bajumu." Dan dengan begini, Apollo menyetujui untuk turun di ronde 9. Sedangkan di sisi lain, di koridor Valhalla, terlihat Brunhild dan Gear yang akan menyiapkan petarung ronde 9 untuk mewakili umat manusia. Karena kekalahan Nikola Tesla membuat Gear sangat sedih, sehingga dia berkata, 4 kemenangan dan 4 kekalahan melawan para dewa. Umat manusia bertarung cukup bagus, ya kan? Mendengar itu, Brunhild menjawab, "Hah, bertarung dengan bagus? Kata-kata itu sangatlah tidak berharga seperti kotoran belatung. Jika mereka semua kalah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah Ragnarok. Oleh karena itu, di ronde ini aku memilih orang ini sebagai petarung berikutnya." Dan pada saat itu juga, Gear nampak tercengang dengan dihadapkan dengan sebuah gerbang raksasa berlambangkan huruf V terbalik dan dijaga oleh penjaga raksasa. Brunhild pun berkata lagi, "Itu benar, dia yang selalu membangkang para dewa, pemberontak terkuat sepanjang sejarah umat manusia." Hingga pada akhirnya tempat itu dibuka oleh raksasa penjaga pintu. Dan pada saat Brunhild dan Gear masuk, Gear bertanya, "Kakak, tempat ini..." Belum juga Gear selesai bicara, Brunhild menjelaskan, "Sejak kelahiran umat manusia, ribuan bangsa telah bangkit dan hancur. Di antara semuanya ada bangsa terkuat dan termulia sepanjang sejarah mereka. Dan mereka adalah orang-orang ini, yaitu para Sparta." Dan diperlihatkanlah para Sparta yang sedang berlatih gym di ruangan mereka walaupun mereka ada di Valhalla. Yang sudah jelas, kalian tahu ya, ini tempat siapa. Setelah itu, Brunhild pun terus berjalan di antara para Sparta untuk menemui seseorang yang akan menjadi perwakilan umat manusia itu. Dan di tengah-tengah para Spartan yang sedang berlatih, Gear nampak keheranan karena ini pertama kalinya dia melihat bangsa Spartan berlatih dan bertanya pada Brunhild. Dia berkata, "Hei, apa yang sedang orang-orang ini lakukan, kakak?" Brunhild menjawab bahwa setelah kematian mereka tidak lupa dengan latihannya. Itulah ciri khas dari orang-orang ini. Wah, konsep ini sama dengan Sasaki Kojiro ya. Walaupun sudah mati, tapi tetap mengasah dan melatih tubuh agar semakin kuat. Hingga tak lama kemudian, pada akhirnya Brunhild sampai dan bertemu dengan seorang pria yang sedang bersantai, merokok dan membaca buku. Brunhild berkata, "Maaf membuatmu menunggu, King Leonidas." Yang ternyata perwakilan ronde 9 yang akan turun adalah King Leonidas dari Yunani. Mendengar hal tersebut, Gear nampak kaget karena penampilan yang jauh berbeda dengan King Leonidas yang ia ketahui. Di sini, Brunhild pun berkata bahwa King Leonidas, inilah giliranmu untuk turun di ronde 9. Namun King Leonidas dengan entengnya menolak dan berkata, "Aku tidak mau. Aku tidak punya masalah dengan ronde 9. Semuanya bisa pergi. Tapi kalau aku yang harus bertarung, itu harus ronde pertama atau ronde terakhir. Nah, kalau sudah ronde terakhir, maka kau boleh kembali lagi ke sini." Wah, ternyata King Leonidas ini menginginkan dirinya sebagai awalan atau menjadi penutup dari pertarungan. Tidak ingin ditempatkan di tengah-tengah, sehingga dia menolak tawaran dari Brunhild. Mendengar hal tersebut, Gear nampak kesal dan berkata, "Apa-apaan pria ini? Sikapnya sungguh buruk." Ketika mendengar itu, Brunhild tidak kehabisan akal dan mengeluarkan foto Apollo sambil berkata, "Oh, begitu ya. Kalau begitu sangat memalukan. Kupikir dalam 7 juta tahun sejarah umat manusia kau bisa mengalahkannya, yaitu Dewa Apollo. Tapi kalau begitu, aku permisi dulu. Ayo kita pergi, Gear." Namun, mendengar hal tersebut, sebelum Brunhild pergi, Leonidas langsung berkata, "Tunggu dulu. Apollo ini, apa dia Dewa Matahari Apollo itu?" Akhirnya, Leonidas kena pancing oleh Brunhild, dan Brunhild menjawab, "Benar, dia Dewa Apollo." Mendengar itu, King Leonidas langsung bangun dan berkata, "Kenapa kau memasang muka malu-malu seperti itu? Dia diabadikan di Delphi. Bajingan sialan itu menarik sekali." Mendengar perkataan kasar terhadap dewa, Gear nampak syok dan berkata, "Apa kau barusan menyebut dewa dengan sebutan bajingan sialan?" Leonidas menjawab, "Dengar, nona muda, aku punya 3 hal favorit di dunia ini. 1. Membaca buku di kursi gantung. 2. Meminum wine dan keju Sparta. Dan ketiga, menghancurkan hidung dewa tolol dan bodoh menggunakan tangan ini."
di mana King Leonidas langsung bersemangat dan memecahkan kacamatanya, yang nampaknya King Leonidas punya dendam pribadi terhadap Dewa Apollo. Setelah itu Leonidas pun mengungkapkan kebersediaannya untuk turun di ronde 9 melawan Dewa Apollo dengan berkata, "Baiklah, aku akan membunuh pria itu atas nama Sparta." Tak lama kemudian, panel pun berpindah ke arena ronde 9 yang memperlihatkan arena gladiator pada umumnya. Karena petarung ronde 9 merupakan petarung dari satu negara yang sama, baik itu umat manusia maupun para dewa. Heimdall mengatakan, "Sah, Ragnarok ronde 9 sejauh ini kedua belah pihak memiliki skor yang sama. Masing-masing 4 skor dalam 8 pertandingan. Pertarungan terpenting dari 2 kartu terbaik di dunia akan menentukannya. Tersisa 5 ronde dari pertarungan ini. Dewa dan umat manusia semuanya perhatikan. Dari gerbang timur, selama ribuan tahun di negerinya, hubungan antara dewa dengan manusia yang saling berhubungan sekaligus membenci satu sama lain sekarang akan diakhiri di sini. Siapakah pemberontak terkuat sepanjang sejarah umat manusia itu? Jika kalian menanyakan hal ini, siapapun pasti akan menjawab Sparta. Rakyatnya mengabdikan hidupnya untuk latihan tanpa henti. Terlahir untuk bertarung, mati untuk bertarung. Apakah tujuannya untuk kemenangan atau kejayaan? Jawabannya adalah tidak. Pada tahun 480 sebelum Masehi di Thermopylae, hanya 300 prajurit yang berperang melawan 1 juta tentara Persia dalam pertarungan legendaris. Mereka bilang keberadaan mereka tidak tergoyahkan, itulah Sparta. Dan pria ini tidak akan tunduk pada dewa dan tidak akan menundukkan kepalanya kepada mereka. Sparta, bangsa terkuat, melahirkan raja terkuat dan dia adalah King Leonidas. Dan keluarlah King Leonidas dengan melemparkan helm Spartanya dan memakai baju tentara Amerika. Dan memakai baju tentara Amerika bukan Sparta sebagai bentuk pemberontakan dan penghinaan terhadap para dewa Yunani. Setelah panggilan Leonidas, Heimdall pun memanggil perwakilan dewa. Dan sekarang ini yang akan bertarung melawan Leonidas, raja terkuat dalam sejarah Sparta di sisi dewa adalah pria ini. Kenapa dewa ini memancarkan cahaya yang begitu indah? Kenapa para dewa sangat mencintai dewa ini? Apakah itu karena busur dan panah peraknya yang telah membunuh monster serpent Python legendaris? Apakah itu karena melodi yang harmoni yang tercipta saat dia memainkan harpanya? Jawabannya adalah bukan. Itu karena kecantikan dan kekuatannya yang luar biasa. Para dewa dan umat manusia memanggil dewa matahari yang cantik ini sang penerang dari surga. Dan dia adalah Phoebus Apollo, sang dewa matahari dari Yunani. Dan nampak para penggemar dewa Apollo, para ladies yang berteriak histeris mendukung dewa Apollo. Sedangkan di sisi Leonidas terlihat para pria maco yang mendukungnya. Dua orang dengan berbeda kepribadian menjadikan pertarungan ini pertarungan kekuatan versus keanggunan, atau man versus boy. Dan dihadapkanlah mereka berdua di arena yang sama. Sang orang yang tidak mau tunduk pada dewa dengan dewa yang disembah itu sendiri. Dan Heimdall pun memulai pertarungannya dengan berkata, "Fight!" Tapi belum juga Heimdall beres bilang fight, terlihat Leonidas memulai serangan kepada Apollo, di mana dia berlari lalu menerjang Apollo menggunakan tamengnya tersebut. Semua orang yang melihat itu nampak terkaget akan serangan dadakan dari Leonidas. Gear yang melihat itu bertanya, bukankah dia menyerang sebelum wasit bilang fight? Tapi Brunhild menjelaskan, bukan, tapi dia menyerang secara kasar pada saat yang sama ketika wasit mengatakan fight. Namun ternyata serangan King Leonidas berhasil dihindari oleh Apollo dengan mudahnya. Apollo pun berkata dengan sombongnya, "Sama sekali tidak cantik. Serangan kasar dan pengecut, dasar tidak sabaran. Kau itu benar-benar seperti binatang, benar-benar mencerminkan sifat manusia. Tidak sopan, sombong, arogan kepada dewa seperti diriku." Mendengar hal tersebut, nampak wajah King Leonidas yang kesal dan dia berkata, "Kau pun juga sama-sama keparat seperti sebelumnya." Mendengar hal itu, Apollo nampak terkejut dan dia berkata, sama saja. Apakah aku mengenalmu di suatu tempat, ha? Dan kata-kata keparat bukanlah kata-kata yang indah. Apa kau memanggilku dengan seperti itu?" Wah, yang nampaknya nih, Apollo sudah lupa ya apa yang dilakukan kepada King Leonidas ini. Kemudian Apollo berkata lagi, "Kalau begitu, kau pantas mendapatkan hukuman ilahi dariku." Mendengar hal tersebut, Leonidas pun berkata, "Aku benar-benar membencimu, baik dulu maupun sekarang." Lalu sambil merogoh sakunya dan menyalakan rokok, King Leonidas menambahkan,
Akulah orang yang paling membencimu di dunia maupun di akhirat ini. Dasar keparat sialan, sambil Leonidas menunjukkan jempol ke bawah ke hadapan Apollo sebagai bukti dari tentangannya. Dengan diperlihatkan anak-anak yang menyaksikan pertarungan King Leonidas versus Apollo. Mereka teramat antusias dan terkagum kepada King Leonidas. Selain para anak-anak, di sini juga kita diperlihatkan salah satu prajurit yang sudah tua juga sangat kagum kepada King Leonidas. Dia mengatakan, walaupun dirinya sudah tua, tapi kalau melihat punggung King Leonidas di depannya, dia merasa bahwa dia masih bisa bertarung bersama King Leonidas. Selain itu juga, seorang prajurit muda mengatakan bahwa ketika melihat punggung King Leonidas di depan, maka semangat akan membara berkobar dalam tubuhnya dan ingin bertarung bersama walaupun jumlah yang dihadapi sekitar 300.000 pasukan, pasti dirinya akan berjuang. Setelah itu kita diceritakan sejak dulu, zaman ke zaman, pahlawan dari umat manusia terus muncul dan kita diperlihatkan beberapa tokoh pahlawan manusia dari mulai atlet bola, Napoleon Bonaparte, Presiden pertama Amerika, hingga seorang idol bisa menjadi pahlawan bagi manusia. Tetapi dari semua itu, bahwa King Leonidas lah satu-satunya pahlawan yang paling dikagumi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kemudian, Panel memperlihatkan 480 tahun sebelum Masehi, di mana kita bisa melihat pasukan Persia yang sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan Yunani, yang dipimpin langsung oleh Raja Xerxes sebanyak 300.000 pasukan. Pada saat itu, bangsa Yunani mulai bergabung dan akan melawan pasukan Persia, dari mulai Athena hingga Sparta. Tapi sebuah konflik terjadi di pusat Sparta pada saat akan memulai perang dengan Persia. Lalu di sini Panel memperlihatkan gedung konferensi Presbyterian Sparta yang merupakan tempat kuil Dewa Apollo berada. Pada saat itu terlihat para tetua Sparta bersama Oracle, yaitu peramal yang mewakili Dewa Apollo, sedang mendiskusikan terkait peperangan dengan Persia. Namun pada saat mereka menyembah dan memohon petunjuk Dewa Apollo, Apollo mengatakan lewat Oracle bahwasanya Dewa Apollo tidak akan membiarkan adanya peperangan dengan Persia. Karena pada bulan ini merupakan festival Carneia, yaitu festival untuk menyembah Dewa Apollo. Dan jika hal tersebut dilanggar, maka ada konsekuensi yang datang beserta hukuman ilahi. Karena dalam festival Carneia, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Apollo, pergerakan militer seperti apapun tidak diperbolehkan. Dan itu adalah sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu adalah keputusan dari para oracle, bawahan langsung Dewa Apollo. Mendengar perkataan tersebut, penasehat King Leonidas marah. Dan hal ini sangat tidak masuk akal. Karena kalau seperti ini, pasukan Persia akan cepat menghampiri mereka. Karena jarak mereka yang sudah dekat dan kalau tidak dihentikan, maka bangsa Persia akan membumi hanguskan seluruh rakyat Sparta dalam satu kali serangan saja. Dan itu akan menyebabkan mimpi buruk bagi Sparta. Mendengar itu, para oracle malah sedikit marah dan mengatakan, dengan kata lain, apa kalian tidak percaya pada kami, para oracle yang sudah bertahun-tahun melindungi Sparta, ha? Tenang saja, festival Carneia akan berakhir beberapa hari lagi. Jadi setelah itu, maka kalian bisa berperang dengan sesuka hati kalian. Mendengar itu, penasehat mengatakan, kalau itu sih nanti sudah terlambat. Namun Oracle menjawab dengan pedenya bahwa kita adalah orang Sparta yang memiliki militer terkuat di negara ini. Jadi tenang saja, telat beberapa hari tidak akan membuat kita kalah dari Persia. Namun mendengar itu, penasehat bersikuku untuk menjelaskan keadaan yang sangat genting ini. Tetapi, belum juga dijelaskan, Oracle sudah tidak ingin mendengar alasan apapun lagi sehingga dia mengatakan, akan kukatakan sekali lagi kepadamu, tenang dan percayalah karena aku ini adalah seorang Oracle. Pada saat diskusi yang alot itu, salah satu prajurit menguping dan dia juga berpikir, walaupun sudah jelas alasannya di depan mata, tetapi tetap saja keputusannya ada di tangan para Oracle. Dan karena sang Oracle lah yang akan memutuskan apapun yang terjadi. Jadi, mau bagaimanapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang Oracle. Bahkan raja sekalipun. Aku juga sama jika dilihat dari masa lalu. Aku sendiri akan berpihak pada Oracle. Namun, pandanganku berubah setelah melihat orang itu. Kemudian panel kembali pada konferensi, di mana terjadi perdebatan yang begitu alot. Namun tiba-tiba saja seseorang berdiri dan berkata, hahaha, jangan membuatku tertawa orang tua. Apa itu hukuman ilahi? Apa itu Apollo? Apa itu Oracle? Dan apa kalian bodoh, ha? Yang ternyata orang itu adalah King Leonidas, sang raja Sparta. Kemudian King Leonidas mengatakan,
aku tidak akan mempertaruhkan hidupku pada seorang dewa yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dan bila dia ada di sini, mungkin aku akan menghajar dan mengalahkannya." Mendengar hal tersebut, para orakel marah dan mengatakan, "Leonidas, apa kau sudah gila? Tidak menghormati sang dewa suci? Walaupun kau seorang raja, tetap saja tanpa keputusan dewan suci ini, kau tidak akan bisa memulai peperangan." Yang itu artinya, walau King Leonidas seorang raja dan memegang komando kemiliteran, tapi tetap saja perintah untuk menghadapi negara lain ada di tangan para tetua dan juga orakel yang menyembah dewa Apollo. Orakel pun berkata lagi, "Apa yang sudah kau katakan pada dewa yang agung Leonidas, kau itu tidak bisa dimaafkan." Mendengar itu, King Leonidas nampak marah dan kesal. King Leonidas langsung berdiri di depan patung dewa Apollo dan mengatakan, "Wah, ini bagus sekali," memasang kuda-kuda dan langsung meninju patung dewa Apollo yang menyebabkan patung tersebut hancur seketika walaupun tangan King Leonidas bersimbah darah. Para orakel dan tetua sangat terkaget apa yang dilakukan oleh King Leonidas, di mana dia sendiri memberontak terhadap keyakinan seorang dewa. Di sini, King Leonidas mengatakan, "Kalau dewa menghukumku karena ini, maka aku akan pergi sendirian. Apa ada pertanyaan?" Dan selamat tinggal, di mana King Leonidas langsung pergi meninggalkan konferensi. Dan pada saat itu juga, para orakel mengomeli King Leonidas atas perbuatannya. Mereka mengatakan, Leonidas sudah mempermalukan nama orakel yang mereka jaga selama ratusan tahun. Bahkan dengan perbuatannya, maka tidak akan ada orang yang akan ikut dengan Leonidas. Dan seluruh Yunani tidak akan mendukungnya. Dan mereka pun bertanya, "Kenapa Leonidas melawan dewa? Kenapa dia ingin bertarung? Apakah kau sangat haus? Apakah kau sangat haus akan darah?" Mendengar itu, King Leonidas menjawab, "Sebenarnya aku sudah lelah bertarung dan tidak ingin mati sia-sia. Aku hanya ingin tidur dan minum wine saja. Tetapi ini adalah waktunya untuk bertarung. Saat kau ingin bertarung, bertarunglah untuk dirimu sendiri tanpa ada paksaan. Itulah Sparta." Lalu King Leonidas pergi meninggalkan konferensi tersebut. Pada saat King Leonidas pergi dan melewati para prajurit, nampak para prajurit terpukau. Prajurit itu berpikir King Leonidas yang menentang para orakel dan berperang sendiri merupakan tindakan yang bodoh. Namun tubuhnya berkata lain, di mana dia sendiri malah langsung tergerak hatinya dan ikut mengejar King Leonidas dan akan berperang bersamanya. Dan pada saat itu juga para tentara yang lain, prajurit Sparta lari menyusul sang raja yang mereka banggakan dengan berteriak, "Tuan Leonidas, tunggu kami, biarkan aku ikut denganmu, Tuan Leonidas." Prajurit lain pun mengatakan, aku juga, tolong izinkan kami ikut bertarung juga." Dan pada saat King Leonidas menoleh, sebanyak 300 prajurit sudah ada di belakangnya. King Leonidas mengatakan, Apa kalian tahu keadaan di medan perang, hah?" Para prajurit menjawab, "Tentu saja kami tahu." Lalu sambil menyerahkan perisai, pedang, dan topeng Sparta, prajurit berkata, "Terimalah perisaimu dan pulanglah. Ini adalah pertarungan yang akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Dan jujur saja, sebenarnya kami semua takut. Tapi kami adalah Sparta." Dan pada akhirnya, King Leonidas mengambil perisai dan senjatanya, lalu berkata, "Baiklah, sesuka hati kalian." Lalu maju untuk menghadapi bangsa Persia, seorang raja yang menolak takdir dan melawan dewa. Singkat cerita, 300 prajurit Sparta pun sampai di celah Thermopylae dan menghadapi sekitar 300.000 pasukan Persia. Apakah hal tersebut mereka gentar? Nyatanya tidak. Mereka malah turun dan langsung berperang mengikuti punggung sang raja terkuat King Leonidas. Dan dalam pertempuran tersebut, para Sparta menyesal? Tentu saja tidak. Walaupun mereka sudah tahu akan mati dalam pertempuran tersebut, setidaknya dengan kekuatan mereka, seluruh Yunani berdiri dan maju bergabung, hingga pada akhirnya berhasil mengusir bangsa Persia dari tanah mereka dan menyelamatkan Yunani dari kemusnahan. Dan itu adalah kemenangan King Leonidas beserta 300 prajurit lainnya. Seorang raja terhormat rela memberontak dewa demi menyelamatkan tanah airnya dari kemusnahan. Setelah itu, panel berpindah pada pertarungan di Valhalla. Nampak para penonton Sparta yang mendukung King Leonidas berteriak dan bersorak. Lalu King Leonidas mengatakan kepada Apollo, "Kau sudah mengertikan sekarang, perintahmu itu tidak ada artinya lagi. Perintah cerobohmu itu hanyalah mitos bagi kami Sparta." Yang sepertinya King Leonidas menjelaskan kejadian pada saat Apollo menentang Sparta untuk bertarung. King Leonidas berkata, "Kau memang keparat menyebalkan dan aku muak kalau harus disuruh-suruh. Sebelum kau kukalahkan, aku akan membuat kau membayar semuanya."
Mendengar itu, Dewa Apollo menjelaskan, "Hoi oi oi, kenapa aku juga yang harus bertanggung jawab, ah? Aku hanya mengatakan pada mereka untuk tidak berkelahi dan tidak tahu situasinya juga." Mendengar itu, nampak para oracle yang kaget dan sepertinya salah paham mengartikan perintah Dewa Apollo. Apollo berkata lagi, "Tapi meskipun begitu, akulah yang memberi keputusan yang bagus dan spesifik lewat para oracle. Kau ini cukup sombong ya. Pertama-tama, kalau kau ingin berbicara denganku, kau harus berlutut dulu di depanku, sambil memasang gaya yang meledek King Leonidas." Mendengar itu, King Leonidas sangat marah dan berkata, "Kalau begitu, kebetulan sekali, aku juga ingin membuatmu berlutut." Lalu pada saat akan menyerang, nampak perubahan terjadi pada perisai King Leonidas, di mana perisai tersebut berubah mengeluarkan pedang berongga seperti kipas. Gear yang melihat itu berkata, "Hah, tameng itu berubah." Brunhild menjelaskan, perisai itu adalah Volunia, dan kekuatannya adalah yang disebut maju dengan tombak, sang Valkyrie kelima, Geirafor. Lalu King Leonidas melesatkan tamengnya pada Dewa Apollo, di mana tameng tersebut langsung melayang seperti sebuah cakram dengan pedang yang berputar layaknya senjata shuriken. Tapi tameng tersebut masih terhubung dengan King Leonidas menggunakan sebuah rantai. Saat serangan datang pada Apollo, Apollo dengan mudah menangkap dan menghentikan tameng tersebut dan senyum meremehkan Leonidas. Namun tak berhenti sampai situ, King Leonidas mulai berteriak dan sepertinya ada sebuah energi terpancar dan mengalir pada tameng yang membuat tameng itu berputar lagi seperti ada sebuah mesin yang mengendalikannya. Akibat serangan tersebut, untuk pertama kalinya, King Leonidas berhasil melukai Dewa Apollo dan membuat Apollo terpental, mengapung dari atas bersimbah darah. King Leonidas pun berkata, "Biar ku beritahu Dewa Tolol, kalau kau ingin hidupmu lebih lama, jangan main-main dengan para Sparta." Dengan dikisahkan, Phoebus Apollo yang disebut sebagai benang Artemis oleh sang dewa matahari. Itu adalah senjata ilahi yang sangat misterius. Terkadang menjadi harpa dan memainkan lagu-lagu serta melodi surgawi. Terkadang menjadi perisai yang kuat untuk melindungi diri dari gada atau palu raksasa. Terkadang juga menjadi panah cahaya untuk melintasi bebatuan besar seperti dalam legenda Delphi. Setelah itu panel kembali lagi ke pertandingan, di mana Apollo menerima serangan secara langsung dari King Leonidas. Heimdall beserta para penonton yang menyaksikan serangan pertama dari King Leonidas, ada yang terkaget dan ada juga yang senang. Sampai Heimdall mengatakan, Leonidas menyerang dengan sangat luar biasa, mendaratkan pukulan langsung pada Apollo. Dari situ, Dewa Apollo melayang seolah-olah akan jatuh. Namun nampaknya serangan tersebut tidak ada apa-apanya dan Apollo pun kembali bangkit dan mendarat dengan sempurna di tanah. King Leonidas yang melihat itu nampaknya kesal karena tahu bahwa serangannya tidak mengenai Dewa Apollo. Sehingga dia berkata, "Dasar dewa keparat," lalu menyerang kembali Dewa Apollo menggunakan senjatanya dengan berkata, "Terimalah ini, Phalanx Echoes Prodigo." Dewa Apollo yang melihat serangan datang sehabis baru saja mendarat dengan refleks langsung menghindar dengan sangat anggun. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi Apollo dengan mudah menghindarinya. Para penonton Dewa Apollo, khususnya para ladies, berteriak menyaksikan keanggunan Dewa Apollo. Mereka berkata, "Cantiknya." Apollo pun langsung berpose untuk para ladies menjadi pusat perhatian para penggemarnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Brunhild dan Gear yang sedang menyaksikan pertarungan terheran-heran. Dan Gear berkata, "Padahal baru saja Apollo sama terkena oleh serangan dari Leonidas. Tapi kenapa dia masih bisa bergerak selincah itu? Lalu, apa juga itu? Di tangan Apollo sama sepertinya aku melihat sebuah kilauan di sana." Mendengar hal itu, Brunhild menjawab, "Itu adalah senjata suci Dewa Apollo, namanya adalah benang Artemis atau Eutas Artemis." Sambil diperlihatkan, Dewa Apollo berpose Jojo dalam pertarungan tersebut. Mendengar itu, Gear bertanya, "Apakah benang itu adalah senjata ilahi, tapi sepertinya lemah ya?" Lalu Brunhild menjelaskan, "Itu bukan benang biasa. Dewa Matahari Apollo menggunakan energi mataharinya dan merangkainya menjadi benang cahaya." Lalu Brunhild menjelaskan lagi, serangan tadi memang serangan yang dahsyat dari King Leonidas, tapi dia berhasil melindungi dirinya dengan benang itu. Dan kita diperlihatkan bagaimana Dewa Apollo bisa menghindari serangan telak dari King Leonidas menggunakan benangnya. Setelah itu, Brunhild pun menjelaskan lagi. Benang Artemis bisa berubah dari senjata menjadi sebuah perisai. Senjata ilahi itu memiliki jumlah variasi yang tak terbatas. Di surga sendiri itu adalah senjata dewa tingkat tinggi. Wah, ternyata kita bisa pastikan ya, bahwa senjata Dewa Apollo bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Bisa menjadi apapun, baik itu perisai ataupun senjata untuk menyerang.
Kalau kayak gini, King Leonidas akan kerepotan sih. Oke, lanjut. Setelah mendengar penjelasan dari Brunhild, Gear bertanya, lalu apa yang akan dia lakukan menggunakan benang itu? Brunhild menjawab, kalau kau memperhatikannya, pasti kau akan tahu tentang kekuatan sejatinya. Kemudian, panel berpindah lagi ke arena pertarungan, di mana Dewa Apollo mulai menggunakan benangnya ke form pertama yang akan dia gunakan sebagai senjata untuk melawan King Leonidas. Nampak benang itu membentuk sebuah sarung tangan, hingga tak lama kemudian benar saja, benang tersebut menjadi sarung tangan tinju bernama Lyra Phoebus, sebuah sarung tangan tinju dari benang cahaya. Leonidas yang melihat itu hanya tercengang dan Apollo berkata, ya baiklah, mungkin dengan ini saja sudah cukup sih. Seolah-olah Dewa Apollo meremehkan King Leonidas. Mendengar kata-kata dari Apollo, para ladies berteriak menyemangatinya. Lalu Apollo menanggapi dengan berkata, alright ladies, lihatlah aku, oke? Melihat ekspresi dari Dewa Apollo yang menyebalkan, membuat Leonidas sangat kesal. Sehingga dia mengambil rokoknya kembali sambil berkata dalam hatinya, dia bisa menghentikan seranganku dengan benang sialan itu ya. Benda itu menyelubunginya dan berubah menjadi sarung tangan. Aku mengerti, bukankah benda itu sangat mengganggu? Tapi yang lebih mengganggu adalah sinar kelap-kelipnya itu sangat mengganggu mataku. Dan baiklah, sedikit demi sedikit aku akan mematahkan hidungmu. Sambil King Leonidas mulai memasang kuda-kudanya akan kembali menyerang Dewa Apollo. Kemudian dia berkata lagi, akan kuhancurkan dirimu. Phalanx Athanatos. Serangan yang bertubi-tubi dari King Leonidas dilancarkan langsung menuju Dewa Apollo. Kemudian, Apollo yang melihat serangan datang, dia nampak santai memasang kuda-kuda boxing dan dengan lincahnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh King Leonidas. Sampai Heimdall mengomentari, gerakan Apollo sama sangat halus seperti layaknya kertas tipis. Dia berhasil menghindari setiap serangan King Leonidas. Tapi, tak hanya Heimdall, para penonton pun sama terkaget Apollo bisa menghindari serangan King Leonidas. Mereka berkata, gerakan kaki apa itu? Serangan King Leonidas tidak mengenainya. Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton VIP Dewa Yunani, Zeus mengatakan, hehehe, Dewa Boxing memang sungguh luar biasa ya. Gerakan kakinya memang sangat bagus. Sedikit informasi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, mengapa Dewa Apollo tidak menggunakan panahnya, malah memakai boxing? Karena dalam sejarahnya sendiri, Dewa Apollo adalah dewa pelindung olahraga yang menyukai olahraga tinju. Dan dikatakan juga bahwa Dewa Apollo pernah mengalahkan Dewa Perang Ares pada saat pertandingan tinju di Olympus. Jadi tidak heran ya kalau di sini Dewa Apollo menggunakan boxing untuk melawan King Leonidas. Oke, lanjut. Setelah itu Zeus berkata lagi, memang terlalu berbahaya menerima serangan terus-menerus dari pria itu. Bahkan dengan benang Artemis itu pun, serangan pria itu masih bisa membuat Apollo kewalahan. Kemudian di sini, Hermes memotong pembicaraan dengan berkata, jangan pernah berdiri di depan Sparta seperti yang dikatakan oleh Leonidas. Tapi kali ini, apakah Leonidas bisa menangkap Dewa Apollo yang ada di depannya? Setelah itu kita diperlihatkan panel pertarungan antara King Leonidas dan Dewa Apollo lagi. Leonidas di sini nampak menyerang membabi buta, namun Apollo terus menghindari setiap serangannya. Sampai-sampai hal tak terduga terjadi, di mana Apollo sambil menghindar mempersempit jarak antara dirinya dengan King Leonidas. Dan boom, Leonidas terkena hantaman telak di mukanya oleh tinju sekali serangan Dewa Apollo. Setelah menerima tinju tersebut, bukannya Leonidas langsung KO, tapi King Leonidas kembali menyerang melemparkan senjata dengan kakinya. Tapi Apollo lagi-lagi bisa menghindarinya dan mengambil jarak kembali. Apollo berkata, wah, padahal kau hanya manusia biasa, tapi ternyata kau sangat tangguh ya. Mendengar itu, Leonidas berkata, kenapa kau tiba-tiba rendah hati? Seperti itu dasar dewa brengsek, terimalah ini. Di mana Leonidas kembali menyerang. Namun Apollo masih bisa menghindarinya sekaligus menyerang. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa King Leonidas dihajar habis-habisan oleh Dewa Apollo. Setiap serangan yang dilancarkan oleh King Leonidas pasti dihindari sambil terus menyerang. Seolah-olah Leonidas menjadi samsak tinju tak berkutik oleh Dewa Apollo. Sampai-sampai Heimdall mengatakan, Dewa Apollo dengan gerakan kaki yang luar biasa layaknya Muhammad Ali. Gerakan ini disebut terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Ini adalah kekuatan Dewa Boxing, yang mana Apollo saat ini berada di atas King Leonidas. Pada saat terus-terusan menyerang Leonidas tanpa henti, para penonton nampak kesal, khususnya penonton King Leonidas. Mereka berkomentar, sialan, dia menjadikannya seperti samsak tinju. Bertahanlah Leonidas sama,
selama dia terus melancarkan serangan. Jika kau bisa menghentikan gerakan Apollo, kau pasti bisa mengalahkannya. Kemudian terlihat para Spartan yang marah. Jangan lari Apollo. Jika kau memang dewa, hadapi pertarungan dengan benar. Kalau saja kalian saling menghajar satu sama lain, tidak diragukan lagi, Leonidas sama jauh lebih kuat darimu. Mendengar hal tersebut, nampaknya para penonton dewa pun mulai marah. Mereka berkata, "Hah, dasar manusia bodoh. Pertarungan dengan jujur dan adil katamu, hah? Jangan konyol. Kenapa dia harus melakukan sesuatu yang begitu beresiko dalam pertarungan ini? Lagi pula, serangan dari pria itu sepertinya cukup berbahaya kan? Dan yang penting kan hasilnya itu menang. Jadi tidak masalah kan kalau bertarung sambil menghindari seperti itu, ya kan?" Mendengar ocehan dari para penonton, nampaknya Apollo akan menanggapi keinginan mereka. Dan benar saja, Apollo langsung menghentikan serangannya. Dewa Ares yang melihat itu langsung menepuk kepalanya dan berkata, "Haduh, ini buruk, dia mulai lagi." Lalu di sini Dewa Apollo membuat sebuah batas antara dirinya dan Leonidas menggunakan benang Artemis, yang mana jaraknya hanya pas dengan tubuh mereka. Di sini, Brunhild, Gear, dan Leonidas yang melihat itu terkaget apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Apollo menjelaskan, sepertinya ringnya terlalu lebar ya. Jadi kurasa ini akan cocok untukmu dan aku, ya kan? Wah, ternyata Dewa Apollo sengaja mempersempit arena pertarungan demi mewujudkan apa yang diinginkan para penonton umat manusia sekaligus meremehkan King Leonidas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Apollo membuat King Leonidas sangat marah. Leonidas berkata, "Apa tujuanmu dasar dewa pemanah sialan?" Apollo menjawab, "Apa tujuanku? Pertanyaan yang bodoh. Bukankah ini yang diharapkan semua orang, ingin melihat tinju antara kita berdua? Jadi, lihatlah, aku makhluk tertinggi yang selalu memenuhi harapan yang diberikan kepada aku. Aku, sang dewa matahari, Apollo." Sambil Apollo menyombongkan dirinya di hadapan Leonidas dan memenuhi apa yang diinginkan penontonnya. Yang diperlihatkan masa lalu King Leonidas. Di sini diperlihatkan penggambaran para pasukan Spartan yang sangat luar biasa, hingga kita tahu ada referensi pepatah khusus untuk bangsa Sparta. Di sini dijelaskan, konon ada sebuah pepatah yang turun-temurun disampaikan ke setiap generasi yang ada di Yunani, yang berbunyi, "Kalau masih ingin bertemu hari esok tanpa masalah, jangan berdiri di depan Sparta." Kemudian di sini kita dijelaskan kekuatan bangsa Sparta. Yang pertama, pada pertempuran Thermopylae, mereka menghadapi 300.000 tentara Persia dan hanya menghentikan pasukan musuh hanya dengan 300 tentara saja. Selain itu, yang kedua dalam pertempuran Platea atau Plateia, sebanyak 300.000 tentara Persia berhadapan langsung dengan 100.000 tentara Sparta yang hanya memakan 91 korban saja dari bangsa Sparta. Kemudian, kabarnya bahwa masyarakat Yunani sangat takut sekaligus mengagumi mereka. Dikatakan bahwa jangan berani-beraninya berdiri di depan Sparta, atau mereka yang berhadapan dengan Sparta akan dibantai habis-habisan oleh mereka. Dan kita diperlihatkan bangsa Sparta yang berlumuran darah dan juga musuh-musuh yang tergeletak di hadapannya. Setelah penjelasan tersebut, kita pun diperlihatkan kembali pertarungan antara King Leonidas versus Apollo, di mana setelah Dewa Apollo membuat 2 jalur menggunakan benangnya untuk menghadapi King Leonidas secara langsung, nampak ekspresi wajah King Leonidas yang sangat marah akibat diremehkan oleh Dewa Apollo. Sedangkan para penonton Dewa Apollo, mereka sangat kagum, bahkan mengatakan, "Apollo sama, betapa kasihannya Tuhan berdiri di depan manusia biasa itu." Namun di sisi lain, para penonton Sparta terlihat aura-aura yang sangat mencekam. Mereka mengatakan, "Kami memang menyuruhmu bertarung secara langsung, tapi kami tidak pernah menyuruhmu meremehkan kami. Dalam sejarah kita, perlakuan seperti ini adalah penghinaan terbesar." Kemudian kita pun diperlihatkan para dewa yang khawatir akan Apollo dan kebodohannya. Di sini para dewa mengatakan, "Omong kosong macam apa yang dilakukan Dewa Apollo itu, hah? Kau tidak bisa seenaknya berhadapan langsung dengan lawan di area yang dia kuasai dengan baik. Bahkan, kita yang melihat pertarungannya secara langsung bisa memastikan kalau bertarung melawan manusia itu sangatlah mematikan." Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton Dewa Yunani kita diperlihatkan Ares, Zeus, dan Hermes. Terlihat Ares yang sangat khawatir karena kebodohan dari Dewa Apollo. Dia mengatakan, "Si bodoh itu, aku tahu dia itu pria yang konyol, kenapa dia malah melakukan hal yang tak berguna seperti itu?" Namun Zeus menjawab, "Ya, dia kan memang Apollo, jadi mau bagaimana lagi kan? Itulah sumber kekuatannya." Dan itulah yang membuat Apollo menjadi tak terkalahkan.
Mendengar hal tersebut, nampaknya Ares makin marah dan dia mengatakan, "Tapi, menurutku ayah sudah meremehkan lawannya." Lalu Hermes berkata, "Ya ampun, kakak Ares ternyata benar-benar mengkhawatirkan Apollo ya." Ares menjawab, "Benar, aku sangat. Hei, siapa yang peduli? Aku khawatir atau tidak tahu." Yang mana kita bisa lihat bahwa Hermes di sini keceplosan karena mengkhawatirkan Apollo. Kemudian Zeus pun berkata lagi, "Kalau begitu seperti biasa saja. Percaya padanya dan perhatikan dia. Kalian tahu apa maksudku kan? Dia selalu memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Dan hal itulah yang membuat Apollo bersinar. Dan hal itu juga yang membuatnya lebih kuat. Dan ini dia, mode pertarungan terkuat dan tertingginya." Lalu kita diperlihatkan aura yang sangat bercahaya dari Dewa Apollo, yang mana Apollo mengaktifkan mode pertempuran yang sangat serius yang pernah dia lakukan di pertarungan Gigantomachia. Di sini Apollo pun mengatakan, "Baiklah, inilah dia mode pertempuranku. Akulah sang matahari yang tak pernah terbenam, sang pemeluk malam." Lalu terlihat seluruh arena nampak bersinar akibat kekuatan dari Apollo. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, "Wah, aku belum pernah melihatnya bersinar seterang itu sejak peristiwa Gigantomachia." Suara dari pendukungnya dan bahkan hinaan dari lawan-lawannya merupakan suatu ekspektasi baginya. Dia sungguh pria yang menyenangkan, tapi aku masih tak paham logika bagaimana caranya dia memperkuat kekuatannya. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti apa-apa, aneh sekali. Kemudian di sini nampak Zeus yang tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan dari Dewa Ares. Zeus pun mengatakan, "Aku juga tak begitu paham, tapi dia memang pria yang luar biasa. Kekuatannya tak bisa diukur dengan logika atau akal sehat. Itu sebabnya Apollo begitu kuat." Kemudian kita diperlihatkan King Leonidas yang sangat marah pada saat Dewa Apollo meremehkan dirinya. Lalu, di sisi lain, kita pun diperlihatkan di bangku penonton para Valkyrie. Di sini, Gear yang sangat khawatir dengan keadaan kakaknya, dia mengatakan, Kakak Hill kejam sekali." Hill bertanya, "Apanya?" Gil menjawab, "Jangan bicara seperti itu padaku. Kakak Gerahod adalah yang paling punya harga diri tinggi dari 13 saudara Valkyrie. Tidak mungkin dia akan mengambil resiko itu kan?" Di sini, Brunhild tersenyum dan berkata, "Ya, dia sangat mengagumkan." Kemudian, kita pun kembali ke arena pertarungan, di mana King Leonidas mengambil rokoknya kembali dan mengatakan, "Sialan, dia terus saja meremehkan orang lain ya." Lalu di sini muncullah Valkyrie dari King Leonidas, yaitu Gerahod, mengatakan, "Tidak apa-apa, aku pasti akan membantai si keparat itu." Yang ternyata di sini tidak perwakilan umat manusianya, tidak juga Valkyrie-nya, sama-sama kesabarannya setipis tisu. Dimana kita bisa melihat bahwa King Leonidas bersama Valkyrie-nya sangat emosi akan kelakuan Dewa Apollo. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, King Leonidas pun mengatakan, "Ya, itu wajar saja. Aku hanya punya satu hal lagi yang harus aku lakukan, yaitu Dewa Keparat itu aku akan membuatnya berlutut di bawah kaki kita." Mendengar hal tersebut, di sini Dewa Apollo malah terkaget dan tersenyum lalu mengatakan, "Pria perkasa sepertiku berlutut kepadamu? Hah, yang benar saja." Kemudian di sini Gerahod menjawab, "Begitu ya, boleh juga, aku jadi bersemangat loh." Kemudian kita pun diperlihatkan hal yang mengejutkan terjadi, di mana sekarang ini Volun dari King Leonidas mulai berubah lagi untuk kedua kalinya ke mode yang sangat luar biasa. Di sini kita diperlihatkan perubahan pada tamengnya seolah-olah memiliki mesin sendiri, yaitu perubahan menjadi sebuah gada berantai yang akan membasmi Dewa Apollo. Di sini King Leonidas pun mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu, dasar pria bodoh." Setelah itu kita pun diperlihatkan Apollo dan juga King Leonidas yang berjalan akan saling bertarung satu sama lain berhadap-hadapan. Di sini Heimdall pun mengatakan, Leonidas dan Apollo keduanya bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Mereka akan menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan antara dewa dan manusia itu siap menentukan hasil dari pertarungan ini. Kemudian dari sini kita diperlihatkan King Leonidas yang mulai terlebih dahulu menyerang Dewa Apollo. Tapi pada saat melihat ekspresi King Leonidas yang sangat marah, Dewa Apollo hanya tersenyum saja seolah-olah meremehkan King Leonidas. Di sini Dewa Apollo pada saat akan diserang oleh King Leonidas, Dewa Apollo malah membuka lebar-lebar badannya dan seolah-olah kata dalam hatinya, "Cepat, serang aku, Leonidas." Dan di sini King Leonidas berkata sambil menyerang,
Baiklah, aku akan menghancurkanmu. Dewa Matahari sialan, terimalah ini, Falang Nemesis, Yabukami no Tetsui, yang artinya adalah palu Dewa Penghancur. Dan pada saat serangan tersebut, kita bisa melihat seluruh arena hancur babak belur. Seluruh penonton pun, yaitu penonton dari tim Sparta, sangat bangga karena kekuatan King Leonidas yang sangat luar biasa. Sedangkan di sisi lain, Zeus yang melihat itu mengatakan, "Wah, kekuatan aneh macam apa itu?" Di sini, Ares pun khawatir dan berteriak, "Apollo, apa kau baik-baik saja?" Namun pada saat itu juga terlihat King Leonidas yang sangat terkejut karena Dewa Apollo berhasil menghindari serangan tersebut sangat tipis sekali dan bahkan ada tepat di bawah King Leonidas. Leonidas pun berkata, "Hah, dari depan, bagaimana bisa?" Kemudian Apollo berkata, "Ada apa Leonidas? Apa aku terlalu bersinar sampai-sampai membuatmu silau, ha? Aku sedekat ini denganmu loh, lihatlah sedekat ini." Kemudian di sini tanpa basa-basi, Dewa Apollo melancarkan tinjunya kepada King Leonidas di perut sebelah kanan King Leonidas yang membuat King Leonidas kesakitan dan hampir mundur dan keluar dari garis yang dibuat oleh Dewa Apollo. Setelah menerima serangan tersebut, King Leonidas pun tanpa basa-basi mulai menyerang menggunakan gadanya, namun kali ini berhasil ditangkis kembali oleh Dewa Apollo. King Leonidas pun mengatakan, "Cih, hancurlah untuk yang kali ini." Kemudian Dewa Apollo berkata, "Kau itu benar-benar manusia yang berbahaya ya, kalau begitu." Dan kita bisa melihat Dewa Apollo sepertinya menarik sesuatu. Dan benar saja, pada saat King Leonidas akan menyerang Dewa Apollo, terlihat King Leonidas yang sangat kaku, bahkan gerakannya terhenti. Yang mana di sini tangan kanan King Leonidas yang akan menyerang Dewa Apollo menggunakan gadanya sudah terjerat menggunakan benang Artemis milik Dewa Apollo. Dewa Apollo mengatakan, "Hah, aku akan menghalangi gerakanmu tahu dengan benangku sendiri." Inilah yang dinamakan Artemis Alenkos, Hikari Kagayaku Shinai, yang bisa dibilang Shining Domination. Setelah melihat pergerakannya dihentikan oleh Dewa Apollo, di sini King Leonidas mengatakan dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Sebelum aku menyadarinya, karena jarakku tadi sangat dekat dengan keparat itu, aku tidak memperhatikan benang cahayanya. Hah, sialan. Ini sungguh merepotkan. Kalau begitu, aku akan menggunakan tangan kiriku." Namun pada saat King Leonidas akan menghajar menggunakan tangan kiri, King Leonidas malah ditarik oleh Dewa Apollo menggunakan benang Artemisnya. Lalu Dewa Apollo pun menghantam King Leonidas tepat di mukanya menggunakan tinju Dewa Apollo yang sangat luar biasa, yang membuat King Leonidas langsung mendongak ke belakang dan seolah-olah King Leonidas hampir tak sadarkan diri. Sang Valkyrie pun yang melihat King Leonidas dihajar oleh Dewa Apollo mulai mengkhawatirkan Leonidas. Sang Valkyrie mengatakan, "Leonidas, apa kau baik-baik saja?" Tapi tak berhenti sampai situ, Dewa Apollo pun mengatakan lagi, "Ini saatnya bagimu untuk tahu tempatmu, dasar manusia." Dan pada saat King Leonidas sadar kembali dan akan menyerang Dewa Apollo berkata, "Sah, bersujudlah kepada aku." Kemudian Dewa Apollo pun melapisi tinjunya menggunakan benang Artemis yang sangat banyak, hingga lapisan tersebut menutupi tangannya semua dan bersiap akan menghajar King Leonidas untuk kedua kalinya. Kemudian Apollo pun langsung menarik benangnya kembali dan serangan pun dilancarkan oleh Dewa Apollo ke muka King Leonidas yang menyebabkan cahaya seperti laser muncul dari pukulannya. Sampai-sampai semua orang pun yang melihat serangan dari Dewa Apollo sangatlah terpukau dan juga menyilaukan. Dan juga kita bisa melihat bahwa benang-benang Artemis yang digunakan oleh Dewa Apollo mulai sobek karena kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di sini nampak King Leonidas yang tidak sadarkan diri sambil dia berdiri. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa pupil mata King Leonidas sudah naik ke atas, yang menandakan bahwa King Leonidas pada saat ini sudah pingsan. Dan pada saat melihat itu, Gear pun mulai lemas karena menurutnya ini adalah akhir dari segalanya. Gear pun mulai mengatakan, "Hah, selesai sudah." Tapi Brunhild berkata, "Hah, selesai katamu? Tidak ada kata seperti itu di kamus bangsa Sparta. Spartan adalah yang terkuat. Apa karena kekuatan bertarung mereka? Kau salah. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dan dalam hal apapun. Benar, dia tidak akan menyerah begitu saja, bahkan kepada dewa. Itulah harga diri seorang Sparta. Dewa, lihatlah ini." Yang mana di sini kita bisa diperlihatkan Dewa Apollo yang sangat terkaget, dan dalam seketika King Leonidas terbangun kembali
dan sadarkan diri, kemudian menyerang Dewa Apollo menggunakan kepalanya. King Leonidas pun mengatakan, "Lihat ini, Dewa Sialan, Sparta!" Dan boom, kepala pun dibenturkan oleh King Leonidas kepada Dewa Apollo, yang membuat hidung Dewa Apollo langsung muncrat mengeluarkan darah. Dewa Apollo pun di sini merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya mengeluarkan ekspresi kesakitan. Kemudian King Leonidas berkata lagi, "Sudah aku bilang kan, kalau kaulah yang akan aku basmi." Dan di sini King Leonidas terlihat akan menyerang kembali Dewa Apollo menggunakan serangan yang awal, yaitu palu penghancur dewa. Apollo pun yang melihat itu hanya bisa terkaget dan pasrah akan keadaannya. Hingga pada akhirnya King Leonidas mulai melancarkan serangannya kepada Dewa Apollo dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dia pun mengatakan, "Sekarang ini, rasakan sialan, dan kau berlututlah di hadapanku." Boom! Dan dalam serangan ini kita bisa melihat bahwa arena pertarungan pun hancur dan Dewa Apollo pun mulai mental dan tersungkur. Semua orang pun yang melihat itu sangat terkaget akan kekuatan King Leonidas. Setelah melakukan serangan tersebut, terlihat Dewa Apollo yang keluar arena garis yang telah dia buat sebelumnya. King Leonidas pun mengatakan, "Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya dipandang rendah, ha?" Setelah King Leonidas mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa Dewa Apollo pada saat ini di posisi sujud di antara puing-puing yang hancur oleh serangan King Leonidas. Para penonton Dewa Apollo yang sangat sedih karena Apollo menerima serangan yang telak dari King Leonidas. Di sini mereka mengatakan, "Tidak mungkin, Tuan Apollo, tidak mungkin seperti itu." Lalu Heimdall yang melihat kekuatan dari King Leonidas begitu luar biasa, dia berkata, King Leonidas menyerang balik dengan ganas. Raja Sparta yang gigih itu akhirnya berhasil menjatuhkan Dewa Matahari ke tanah. Mendengar hal tersebut, seluruh penonton berteriak dan bersorak atas kemenangan dari King Leonidas. Mereka mengatakan, "Luar biasa, inilah Raja Sparta terkuat. Hanya dengan satu pukulan dia berhasil membalikan keadaan." Di sisi lain kita pun diperlihatkan Brunhild yang amat senang karena pada akhirnya Dewa Apollo menerima serangan telak dari King Leonidas. Dia mengatakan, "Bagus sekali." Kemudian Gear pun berkata, "Pria itu benar-benar langsung menghancurkan Tuan Apollo." Kemudian setelah itu kita diperlihatkan di bangku penonton VIP umat manusia, yaitu Hulk dan juga Jack the Ripper. Di sini terlihat Hulk yang amat senang karena Dewa Apollo berhasil ditumbangkan oleh King Leonidas. Hulk mengatakan, "Luar biasa, luar biasa." Bahkan setelah menerima semua pukulan itu, dia sama sekali tidak tumbang. Mendengar itu, Jack pun ikut mengomentari dengan berkata, "Dia punya kekuatan spiritual yang kuat dan juga tubuh yang kuat ya. Orang-orang Sparta benar-benar orang yang menakutkan." Namun pada saat Jack mengomentari hal tersebut, Hulk nampak kurang puas dan dia marah-marah kepada Jack. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang bertarung bukan cuma Spartan saja, tetapi saudarinya juga ikut bertarung bersamanya. Hulk mengatakan, "Pria Sparta itu bukan satu-satunya yang bertarung tahu. Menurutmu, siapa yang bertarung bersamanya? Saat Kak Geirahol marah, dia bisa menjadi saudari kami yang sangat menakutkan." Kemudian di sini Hulk pun menjelaskan, "Seumur-umur aku belum pernah melihat kakakku itu tidak marah-marah loh." Yang ternyata sebenarnya Geirahol itu merupakan Valkyrie yang emosinya terus membeludak dan Hulk lah yang selalu kena marahnya. Mendengar hal tersebut, Jack pun mengatakan, "Kurasa dia bisa diharapkan ya." Mendengar itu, Hulk pun mengatakan, "Benar sekali." Sambil dia berkata dalam hatinya, "Benar, berjuanglah kakak Geirahol." Kemudian, setelah itu kita pun diperlihatkan kembali ke arena pertarungan yang nampak King Leonidas yang amat puas dan juga Geirahol yang sangat senang akibat telah memukul dewa yang narsis itu. Dia mengatakan, "Ya ampun, coba lihat ini, bagaimana rasanya dewa narsis?" Kemudian di sini Heimdall pun mengumumkan apakah pertarungannya sudah selesai. Tapi dalam seketika tiba-tiba saja Dewa Apollo bangkit kembali di hadapan King Leonidas. Di sini Heimdall mengatakan, "Tidak, Dewa Matahari masih belum berhenti bertarung." Dan kita bisa melihat Dewa Apollo yang mulai bangkit kembali secara perlahan, di mana kita bisa melihat bahwa wajah Dewa Apollo sangat hancur dan memiliki codet yang sangat parah akibat serangan dari Dewa Apollo. Heimdall pun mengatakan, "Apa yang terjadi? Dewa yang selalu menyombongkan kecantikan di surga terlihat seperti ini. Penampilannya saat ini sangat rusak sampai-sampai aku tak tega melihatnya." Mendengar komentar dari Heimdall, orang-orang pun yang mendukung Dewa Apollo sangat sedih. Mereka mengatakan,
Apollo sama, sudah cukup. Aku tak bisa melihatnya lagi. Kemudian dari situ King Leonidas mengatakan, jangan berdiri di depan Sparta, apa kau mengerti? Kembali tidur sana. Sayang sekali kalau kau mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar hal tersebut, Apollo mengatakan, mempermalukan diri sendiri, apa bukan sebaliknya? Mendengar hal tersebut, King Leonidas mengatakan, apa maksudmu? Kemudian di sini Apollo berkata lagi, kau tahu maksud perkataanku kan? Saat ini jiwaku yang membara akan mengalahkanmu, dan aku yang berusaha bertarung denganmu ini lebih indah dari apapun. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja para penonton dewa mulai meragukan omong kosong dari Dewa Apollo tersebut. Mereka mengatakan, cantik ya, dia cuma berusaha bersikap tegas saja. Tetapi salah satu rekannya mengatakan, oi, itu bukan hal yang harus kau katakan. Setelah dihajar seperti itu, mereka saling bertarung dengan sengit, dan dia menjadi seperti itu. Dia juga tidak sadar tempatnya sendiri, atau bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Mendengar ucapan dari para penonton, nampak Dewa Ares yang sangat marah. Dia mengatakan, penonton-penonton itu sangat egois sekali. Namun di sini, Hermes mengetawakan Ares karena nampaknya Ares sangat khawatir akan Dewa Apollo. Hermes mengatakan, seperti yang kulihat, Kak Ares mengkhawatirkan Kak Apollo kan? Mendengar hal tersebut, Dewa Ares mencoba mengelaknya dan berkata, tidak, bukan seperti itu. Tapi yang jelas, pria itu bukan tipe pria yang suka mengatakan omong kosong belaka. Setelah dilihat lagi, di sini, Zeus berkata, ya, seperti biasa, kau benar. Tidak ada orang lain yang tahu tempatnya sendiri lebih baik daripada Dewa Apollo. Dia tahu lebih baik dari dewa manapun. Kemudian di sini ada salah satu kata-kata yang ditulis di batu kuil di Delphi, yaitu bertuliskan kenali dirimu sendiri. Lalu narator menjelaskan, itu adalah kata-kata yang tertulis di kuil di Delphi yang didedikasikan untuk Dewa Apollo. Konon orang Yunani kuno menafsirkannya sebagai berikut. Di sini nampak Dewa Apollo yang mengatakan sesuatu. Kalian para manusia rendahan, seharusnya kalian tahu posisi kalian sendiri, bukan? Lalu di sini dijelaskan lagi, Dewa filsafat, Dewa puisi, Dewa pengobatan, Dewa panahan, Dewa musik, Dewa ramalan, dan sebagai Dewa matahari itulah pengingat dirinya. Oleh karena itu, Apollo yang maha kuasa kepada para manusia-manusia yang bodoh. Tapi, apakah tafsiran dari kata-kata tersebut adalah seperti itu? Tapi nyatanya adalah bukan. Itu bukanlah tafsiran sesungguhnya yang dimaksud oleh Dewa Apollo untuk merendahkan manusia. Dan dari tafsiran tersebut ada kisah yang mendukung pernyataan itu. Di sini dikisahkan saat masih menjadi Yunani kuno di mana manusia dan dewa masih dekat. Di wilayah Delphi ada seekor monster bernama Python. Kemudian di sini kita diperlihatkan sesosok monster Python yang mencoba menyerang beberapa desa di kota Delphi. Di sini Python mengatakan, hahaha, apa kalian takut kepadaku? Larilah, dan takutlah. Di sini dijelaskan bahwa makhluk yang bernama monster Python tersebut diusir dari surga karena penampilannya yang aneh. Python sering menyerang desa-desa manusia. Hingga pada saat itu juga tiba-tiba saja muncul sekelompok tentara di mana itu adalah prajurit dewa di bawah komando Dewa Ares. Mereka mencoba untuk menghentikan sang monster Python tersebut, namun nyatanya pasukan tersebut berhasil dikalahkan dan tercabik-cabik oleh monster tersebut karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Di sini sang Python pun sambil mengejek mengatakan, haha, nikmat sekali. Semua dewa-dewa palsu itu semuanya tercabik-cabik oleh diriku. Kemudian di sini narator pun menjelaskan lagi, dia mengalahkan semua prajurit dewa yang datang untuk memusnahkan dan mengamuk sampai tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sini wujudnya seperti ular dan kalajengking, dia sangat dibenci oleh semua orang. Lalu hingga pada suatu hari, pada saat sang Python sedang mengurung diri di dalam kesedihannya karena wujudnya yang buruk, tiba-tiba saja seorang dewa pun datang kepadanya. Dewa itu mengatakan, kau sudah mengalahkan prajurit sahabatku yang agung, namamu Python bukan? Dan pada saat Python keluar, dia berkata, kau itu siapa, hah? Dan di sini salah satu dewa dari 12 dewa Olympus turun, dan dia adalah Dewa Apollo yang akan menjadi lawan langsung dari sang Python. Di sini Dewa Apollo mengatakan, untuk memenuhi harapan sahabatku yang agung, kau akan berurusan dengan dewa perkasa sepertiku. Namun, hal yang lain terjadi di surga, di mana sebenarnya Dewa Ares tidak mengutus Dewa Apollo untuk menghadapi sang Python, tetapi Dewa Apollo lah yang turun sendiri untuk menghadapinya. Di sini Ares mengatakan, apa kau bilang Apollo menyerang, tapi kenapa? Aku tidak pernah memintanya.
Pria itu, dia bertindak egois lagi ya. Haduh. Setelah itu kita pun kembali lagi ke arena pertarungan antara Dewa Apollo dan juga Python. Di sini Dewa Apollo mengatakan, matahari terbit tanpa diminta. Harapan seorang teman selalu kupenuhi tanpa diminta. Mendengar hal tersebut, Python pun mengatakan, apa yang kau katakan dasar bodoh? Tapi, untuk mengalahkan salah satu dari 12 Dewa Olympus, Apollo, yang datang jauh-jauh kemari, itu sempurna. Raut wajahmu itu cuma mengejek makhluk sekitarmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Yang mana sepertinya di sini sang Python sangat membenci Dewa Apollo karena penampilannya yang sangat cantik dan menyilaukan. Kemudian pada saat itu juga, tanpa berpikir panjang, Dewa Apollo berhasil mengalahkan sang Python dalam satu kali pukulan saja. Dari sini, Dewa Apollo pun berkata, sebaiknya kau menyerah saja karena akulah pemenangnya. Namun di sini Python tidak menyerah dan dia mengatakan, Dewa sialan ini, aku akan membunuhmu. Namun pada saat Python mencoba untuk bangkit, tiba-tiba saja Python merasakan rasa sakit dan tekanan yang luar biasa. Sehingga Python berkata dalam hatinya, apa? Hanya karena aku menerima satu pukulan saja? Apa-apaan kekuatannya ini? Kemudian Python berkata lagi, sialan, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu mengalahkanku. Jadi, aku belum kalah darimu. Mendengar hal tersebut, nampaknya Dewa Apollo sangatlah senang dan dia mengatakan, begitu ya. Baiklah, ayo kita lanjutkan pertarungannya besok. Mendengar hal tersebut, Python pun sangat kebingungan dan dia berkata, apa maksudmu? Kemudian di sini Apollo menjelaskan, aku akan mengambil kasur yang empuk ini dan kau tidur saja dimanapun yang kau mau. Dimana nampaknya sang Python diusir oleh Dewa Apollo di tempat tinggalnya sendiri. Kemudian panel pun memperlihatkan keadaan di hari berikutnya. Di hari berikutnya lagi, di mana sang Python terus menantang Dewa Apollo dan hasilnya masih sama. Di mana Python berhasil dikalahkan dengan satu kali pukulan saja. Hingga pada akhirnya pada saat itu juga, sang Python tidak menyerah dan merangkak ke hadapan Dewa Apollo. Dia mengatakan, sialan, aku masih belum kalah. Aku tidak akan dikalahkan oleh pria seperti ini. Kenapa kau terus-menerus menantangku? Tanya Dewa Apollo. Di sini Python pun menjelaskan, sebenarnya aku dibenci oleh orang-orang tanpa alasan, dianiaya, dimanapun aku pergi, di surga ataupun di dunia. Mereka memperlakukanku sama saja seperti itu. Hanya karena aku terlahir seperti monster. Hanya karena aku terlahir seperti ini. Di mana terlihat wajah Python yang sesungguhnya. Di mana raut monster yang menakutkan terdapat dalam tubuhnya. Di sini Python pun mengatakan lagi, karena itulah, kau memang dikagumi karena kecantikan dan bisa diandalkan, tidak seperti diriku. Aku tidak peduli dengan semua dewa-dewa kuat yang terlahir dengan segalanya dari awal. Aku tidak akan kalah darimu. Aku tidak akan kalah dan aku akan menghajarmu dengan sungguh-sungguh. Namun pada saat mendengar hal tersebut, di sini Dewa Apollo mengatakan, cantik sekali. Kau itu sangat cantik. Aku yang mengatakan hal tersebut. Mendengar itu, sang Python nampak tersinggung dan dia mengatakan, aku cantik, jangan main-main denganku. Aku ini tidak bodoh. Mendengar hal tersebut, Apollo pun mengatakan dengan tulus, aku tidak main-main denganmu. Dan aku juga bukan orang bodoh. Dan pada saat itu juga, nampak Python yang sangat marah dan dia mengatakan, hei, lihatlah, wujud asliku ini, di mana letak kecantikan monster sepertiku ini. Tapi Apollo menjawab, wujud, aku tidak peduli penampilanmu itu seperti apa. Kecantikan itu ada pada dirimu saat ini. Kau yang berjuang sekuat tenaga dengan jiwamu itu adalah hal yang sangat cantik. Mendengar itu, nampaknya Python tidak bisa menerimanya dan berkata, kau tahu apa kau tentangku? Di sini Apollo menjawab, aku sangat memahamimu karena aku juga sama seperti dirimu. Kemudian di sini dijelaskan, apakah Dewa Apollo adalah dewa yang bersinar terang dan maha kuasa sejak awal? Jawabannya adalah tidak. Di dunia dewa Yunani kuno, Apollo dikenal oleh semuanya sebagai dewa yang biasa saja yang merupakan anak haram dari dewa Zeus, dewa filsafat, dewa puisi, dewa pengobatan, dewa panahan, dewa ramalan, dewa boxing. Kemampuan aneh Apollo bukanlah bakat bawaan dari lahir dewa Apollo, melainkan dia memperoleh semuanya dengan keringat dan darah, dengan kerja keras, dan dewa biasa-biasa saja yang tidak punya apa-apa di antara 12 dewa Olympus, sampai dia menjadi dewa matahari Phoebus Apollo dan dipuja-puja oleh dewa yang lain. Dengan pembuktiannya itu penuh dedikasi, kerja keras, serta keringat,
untuk dibuktikan kepada seluruh dewa dan dianggap sebagai dewa oleh dewa-dewa yang lainnya. Pada saat mendengar hal tersebut, nampak Python pun mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Dewa Apollo. Dia berkata, "Kau dan aku sama, ha?" Kemudian di sini Apollo pun menjelaskan, yang tidak cantik itu adalah yang sudah merasa puas dengan masa kini dan berhenti bergerak maju. Mereka yang berpuas diri atas kebahagiaan dan nasib baik, mereka yang mengenal dirinya sendiri tahu bahwa itu tidaklah cukup. Mereka yang mengenal dirinya sendiri tahu bahwa mereka lemah. Mereka yang mengenal dirinya sendiri tidak takut untuk berubah. Mereka yang mengenal dirinya sendiri harusnya bicara dengan lantang. Dan pada saat mendengar ceramahan bacot no jutsu dari Dewa Apollo, nampak Python pun mulai mengerti dengan keadaannya. Dan dia pun mulai sadar sehingga dia mengatakan, "Tapi aku sudah menyakiti banyak orang." Pada saat itu juga Apollo mulai mengatakan, "Ular yang ekornya diinjak bisa menggigit seseorang. Kau mungkin menggunakan cara kekerasan untuk melindungi dirimu sendiri, iya kan? Kurasa itu juga harusnya pekerjaan dewa untuk menghentikannya sebelum menjadi perang. Aku sudah muak dengan liburan ini, aku akan kembali pulang. Terima kasih untuk kasurnya yang empuk." Pada saat itu juga ketika mendengar hal tersebut, di sini Python pun masih belum cukup dan dia mengatakan, "Aku belum kalah, ingat itu. Aku tidak akan kalah lagi." Dan pada saat itu juga, Apollo mendengar sambil berkata, "Alright, that's a beauty," sambil menyulurkan kepalanya kepada sang Python dan menjadikan Python sahabat dari Dewa Apollo. Di sini setelah pertarungan tersebut, kita pun bisa melihat terjadi perubahan besar terhadap sang Python, di mana dijelaskan, sejak saat itu Python berhenti menyerang desa-desa manusia. Python lalu menetap di kota Delphi dan membangun serta mulai menjaga sebuah kuil yang ia bangun untuk menghormati Dewa Apollo. Dia juga yang mengukir ukiran di sana, sebuah kata di batu kuil yang dikutip dari legenda masyarakat Delphi yang bertuliskan, "Kenali dirimu sendiri." Setelah itu kita pun diperlihatkan panel ke arena pertarungan kembali, yaitu pertarungan antara Dewa Apollo versus King Leonidas. Di sini orang-orang pun mengatakan, dengan mengenal dirinya sendiri, kau bisa melampaui diri sendiri. Dia terus meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Untuk alasan itu, Apollo menjadilah sangat kuat. Kemudian di sini Dewa Apollo mengatakan kepada King Leonidas, "Aku akan menjadi lebih cantik dari kemarin dan bahkan lebih indah daripada saat-saat seperti ini. Untuk menjadi lebih cantik, aku akan membiarkan jiwaku terbakar. Lihat itu manusia." Pada saat mendengar kata-kata dari Dewa Apollo, King Leonidas pun mulai mengatakan, Kau masih berusaha bersikap keren dalam keadaan seperti ini. Keparat sialan. Tapi aku suka omong kosongmu itu, dasar dewa bodoh. Saat ini aku dipenuhi dengan naluri membunuh. Aku akan menghancurkanmu dengan segenap kekuatanku." Di mana di sini terlihat King Leonidas sangat bersemangat untuk mengalahkan Dewa Apollo. Mendengar hal tersebut, Dewa Apollo pun mengatakan, "King Leonidas, Raja Sparta, aku tidak suka cara bicaramu yang kasar seperti itu. Tapi seranganmu yang sebelumnya itu sangat cantik sekali. Kau juga sepertinya adalah seseorang yang sangat mengenal dirimu sendiri dan membakar jiwamu. Dan dalam hal ini, hanya ada satu yang harus kita lakukan, yaitu bersama-sama mari kita membakar jiwa kita sepuas hati kita dan bertarung sesungguhnya." Setelah kemarin Dewa Apollo mendapati bogem dari King Leonidas, Apollo bangkit kembali dan kita bisa melihat patung Apollo dan Leonidas yang terpampang untuk mengartikan bahwa kedua petarung akan mengerahkan seluruh jiwanya. Setelah itu, tiba-tiba saja Dewa Apollo mulai melepaskan benang Artemis dan membuangnya sedikit demi sedikit, menjadikan sarung tangannya ke mode semula. Leonidas yang melihat itu langsung mundur karena instingnya mengatakan pasti akan ada satu hal yang terjadi. Lalu setelah itu, dia meninjukan sarung tangannya. Brunhild pun yang melihat itu mulai panik karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Dewa Apollo. Brunhild mengatakan, "Apollo sama telah melepaskan ikatan benangnya. Mustahil, teknik itu." Apollo pun sambil menyatukan tinjunya mengatakan, "Ayolah Artemis," dan dalam seketika cahaya pun muncul dari tinju Dewa Apollo. Semua orang yang melihat itu nampak merasakan rasa silau, hingga Heimdall mengatakan, Apollo sama memancarkan cahaya yang paling terang yang pernah ada. Dan setelah cahaya itu redup, sarung tangan Dewa Apollo menghilang. Namun dari belakang Dewa Apollo ada sebuah bayangan yang bergerak melebar di bawahnya. Dan tiba-tiba bayangan itu mulai muncul dari bawah dan menciptakan sebuah robot raksasa yang sangat luar biasa yang bernama Bayangan Bulan Artemis. Heimdall yang melihat itu mengatakan,
Apa itu patung Dewi besar muncul di belakang Dewa Apollo sama? Ares yang melihat itu mengatakan, "Hah, cantik sekali." Setelah itu Zeus berkata, "Senjata suci ilahi bayangan bulan Artemis, sudah lama aku tidak melihatnya sejak insiden Gigantomachia Apollo menggunakannya." Kemudian kembali lagi ke arena pertarungan. Setelah kemunculan patung tersebut, Apollo mengatakan, "Baiklah, ayo kita mulai." Dan tiba-tiba saja dari tangan patung tersebut keluar sebuah benang Artemis yang akan membentuk sesuatu untuk Dewa Apollo. Heimdall mengatakan, "Oh tuh, benang Artemis dari robot tersebut sepertinya mulai membentuk sesuatu." Dan di sini dijelaskan bahwa Dewa Kembar Apollo dan Artemis mendapatkan busur emas setelah mereka mengalahkan para raksasa. Dan benar saja, yang pada saat ini benang Artemis membentuk sebuah panah emas raksasa, yaitu senjata suci sesungguhnya milik Dewa Apollo. Heimdall pun berkata, di tangan Apollo sama muncul sebuah busur besar dan menyilaukan. Orang-orang yang melihat senjata Apollo kaget sekaligus kagum. Mereka mengatakan, "Wah, besar sekali. Apakah dia bisa menggunakannya?" Dan pada saat itu juga, Apollo seperti meraih cahaya dan menariknya, yang mana dia memanipulasi cahaya menjadikannya sebagai anak panah yang akan digunakan dengan busur tersebut. Heimdall yang melihat itu berkata, "Wah, sungguh luar biasa, membentuk cahaya dan menjadikan anak panah." Mendengar itu, Apollo menjawab, "Ini adalah teknik tertinggiku, Phoebus Apollo," sambil dia sudah bersiap untuk melesatkan panahnya. King Leonidas yang melihat itu berkata, "Teknik tertinggi ya, sangat menarik. Coba cepat tembak aku, dasar sialan." Namun Brunhild yang melihat itu berteriak pada Leonidas dan berkata, "Hei kau, dasar bodoh, jangan terima tembakannya, cepat menghindar." Dan pada saat itu juga, tiba-tiba saja busur panah Apollo menghilang dan semua orang tidak menyadarinya. Penonton dewa yang melihat itu pun tidak sadar bahwa serangan panahnya melesat ke bangku penonton. Hingga pada saat itu, salah satu penonton dewa menyadari bahwa kuping temannya berdarah. Dan pada saat sadar, dewa itu pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan kita juga bisa melihat sebuah lubang di tembok tersebut yang ternyata lubang itu dibuat oleh busur Dewa Apollo yang menembus dada King Leonidas dalam sekejap mata. Sampai-sampai Leonidas pun tidak menyadari serangan itu datang. Dan pada saat Leonidas sadar, Leonidas langsung muntah darah akibat tembakan panah Dewa Apollo. Heimdall pun yang melihat itu mengatakan, Apa yang terjadi?" Bersamaan dengan kilatan cahaya panah Apollo yang menghilang, ada lubang di dada King Leonidas dan di beberapa titik arena. Para dewa Yunani yang melihat itu mengomentari. Ares berkata, "Sungguh seperti keagungan matahari. Itu memang teknik ilahi, tapi sangat menakutkan." Hermes pun menambahkan, "Ya, panah emas Apollo yang terbang seperti cahaya. Dikatakan, jika panah itu mengenai manusia, maka mereka akan mati seketika dan tidak akan merasakan rasa sakit sama sekali. Dan itu adalah teknik tercepat di dunia dewa." Zeus pun ikut berpendapat, itu adalah teknik yang bahkan para raksasa tidak akan bisa lagi bergerak. Bahkan pada saat di surga, hanya seekor elang yang hanya bisa menghalangi anak panah tersebut. Dan sepertinya manusia itu sedikit kebingungan. Setelah itu panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Setelah muntah darah, King Leonidas mengatakan, "Sakit sekali. Dasar keparat." Gerahod pun di sini muncul dan memberikan saran pada Leonidas dengan berkata, "Leo, anak panah itu terlalu berbahaya. Aku akan kembali ke wujud perisai dan memulai dari awal lagi." Melihat itu, Apollo mengatakan, "Apa kau bisa tahan dengan tembakanku selanjutnya? Aku yakin itu tidak benar-benar menyakitkan, tapi panahku benar-benar keras dan juga kokoh." Sambil Apollo melesatkan panahnya ke Leonidas. Dan untuk panah ini, Leonidas dapat menangkisnya. Namun, untuk panah-panah selanjutnya, Leonidas terkena panah tersebut, bahkan hingga dirinya tidak bisa bergerak. Apollo pun di sini terus-terusan menghujani panah ke arah King Leonidas. Leonidas pun di sini ada panah yang bisa ditangkis dan ada juga panah yang tembus sampai-sampai panah tersebut berjatuhan ke arah penonton, yang menyebabkan para penonton menjadi panik. Hingga pada akhirnya, Leonidas nampak sudah tidak kuat lagi dan tersungkur akibat panah yang terus-terusan berjatuhan pada dirinya. Gerahod pun yang khawatir berkata, "Leo, apa kau baik-baik saja?" Heimdall berkata, "Apollo menghujani Leonidas dengan panahnya seperti meteor, sehingga dia tidak bisa apa-apa." Namun tak lama kemudian, Leonidas mencoba untuk bangkit lagi dan berkata, "Hotoh, rasanya nyaman sekali, sampai-sampai aku hampir ketiduran." Di sisi lain, Gerahod sudah tidak tega pada Leonidas, sehingga dia berkata,
Leo, sudahlah. Aku harus memikirkan apa yang akan aku lakukan untuk panah tidak terlihat itu. Namun Leo masih sanggup dan berkata, sudah, jangan dipikirkan. Meski kita tidak bisa melihatnya itu, tidak masalah. Itu hanya sebuah panah dan aku akan meledakannya. Mendengar itu, Apollo pun bersiap lagi untuk melesatkan panahnya dan berkata, aku memujimu karena kau telah bertahan dengan baik. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu menderita lebih lama lagi. Jadi akan aku akhiri sekarang juga. Dan Apollo melesatkan panahnya pada Leonidas. Tapi di sini Leonidas tampaknya sadar dan bisa melihat panah tersebut, sehingga Leonidas mampu menangkis dan membalikan panah milik Apollo dengan berkata, apa yang sudah berakhir, dan panah itu pun melesat ke arah Dewa Apollo yang menyebabkan lengan kanan Dewa Apollo sobek dalam satu kali serangan saja. Para dewa pun yang melihat itu sangat terkaget dengan apa yang terjadi. Ares berkata, bagaimana bisa dia membalikan serangannya? Apa dia bisa melihat meluncurnya panah Apollo? Tapi Zeus menjawab, tidak, dia tidak bisa melihatnya. Tapi itu karena nalurinya. Pria itu sering berada di medan peperangan, dan dia pasti telah melalui banyak kesulitan. Naluri sebagai seorang kesatria belajar dari pengalaman mereka di medan perang. Dan dengan pasti dia membalikan serangan anak panah ke arah dewa. Jadi mungkin saja. Lalu di sini Ares pun yang mendengar itu nampak kebingungan karena dia tidak tahu naluri itu apa. Hermes pun mengatakan, tapi dia sudah terlalu banyak terkena anak panah dan itulah faktanya. Lalu Apollo juga, tangan kanannya robek dan dia tidak dapat lagi menggunakan panah cahayanya. Setelah itu panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Di sini King Leonidas yang terhuyung-huyung mengatakan, ya ampun, jangan merepotkanku lagi dong. Kau mulai mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Seperti yang dikatakan oleh dewa, apakah menurutmu aku akan menghargainya, hah? Keparat sialan, menurutmu siapa yang sedang kau hadapi, hah? Ini aku, dasar kau sialan. Mendengar hal tersebut, Apollo pun di sini nampak tercengang, lalu dia tersenyum dan mengatakan, ya ampun, kau benar-benar kejam ya. Itu juga berlaku untukmu, aku sangat membencimu. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh dewa Apollo, King Leonidas pun mulai tersenyum. Lalu Apollo berkata lagi, kau sedikit demi sedikit perlahan menjadi lebih indah. Leonidas menjawab, kau juga lama-kelamaan semakin menjadi pria sejati, dasar sialan. Lalu setelah itu, Apollo pun mulai bertanya kepada King Leonidas, izinkan aku menanyakan sesuatu hal padamu. Kenapa kau berusaha sekuat tenaga untuk bertarung? Apa ini untuk balas dendam padaku atau demi umat manusia? Lalu King Leonidas pun mengeluarkan cerutunya dan menghisap cerutunya sambil dia menjawab, apapun itu tidak masalah kan? Saat ini memang sudah waktunya bagiku untuk bertarung. Kau memang tidak bisa memilih bagaimana kau dilahirkan. Itu sebabnya aku memilih bagaimana aku akan hidup dan bagaimana aku akan mati. Aku hanya akan mengikuti jiwaku sambil berpose sangat gagah. Orang-orang paling egois di dunia ini, this is Sparta. Itulah yang aku tuju. Mendengar hal tersebut, Apollo pun mulai tergugah hatinya dan dia berkata, boleh juga. Kemudian para penonton pun pengikut King Leonidas mulai berteriak dan mendukung King Leonidas. Tuan Leonidas, kami akan selalu bersama Tuan Leonidas. Leonidas yang mendengar itu mengatakan, dasar kalian anak-anak bodoh. Gerahot, saatnya. Lalu Gerahot pun langsung mengatakan, baiklah Leo, ayo kita mulai. Dan kita bisa melihat sebuah cahaya muncul dari perisai King Leonidas. Yang nampaknya King Leonidas akan merubah cahayanya. Dan dalam sekejap mata, cangkang perisai yang membalut perisai King Leonidas mulai terpecah. Dan perisai tersebut kembali lagi ke awal. Dan nama perisai tersebut adalah perisai kebenaran Alicia Sparta. Brunhild pun yang melihat itu mulai mengatakan, perisai yang sangat sederhana ya. Kir pun yang melihat itu berkata, apa yang sedang dia rencanakan? Brunhild pun menjelaskan, kurasa dia mencoba untuk kembali ke cara Spartan yang asli. Ada ungkapan Spartan yang berbunyi, prajurit bersenjata dalam formasi padat, yang esensinya bukanlah bentuk pertahanan. Dorong ke depan menembus seperti tombak, dan hancurkan formasi musuh. Itulah dia teknik sesungguhnya dari King Leonidas bangsa Spartan. Lalu King Leonidas pun mulai memancarkan aura yang sangat mencekam kepada Dewa Apollo, yang mana itu adalah hasrat membunuh dari Sparta. Apollo pun yang melihat itu mulai mengatakan, itu tadi tekanan yang luar biasa, aku bersyukur. Dengan membakar jiwaku bersamamu, aku akan menjadi lebih indah. Lalu di sini patung Dewi Artemis pun
mulai mengeluarkan benang-benang Artemis lagi, dan nampaknya di sini patung tersebut langsung melebarkan tangannya dan membuat sebuah senjata, yaitu busur panah raksasa. Di mana di sini nampaknya Dewa Apollo akan menggunakan tubuhnya untuk menjadi anak panah busur tersebut dan akan melesatkannya kepada King Leonidas untuk capaian terakhirnya. Lalu di sini dijelaskan, pada saat Phoebus Apollo bersinar indah seperti matahari, dia akan menempatkan dirinya di busur Artemis. Apollo akan berubah menjadi panah perak untuk menerobos perisai pertahanan dari King Leonidas. Lalu di sini kita bisa melihat dua petarung yang sudah akan bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Di sini Ares mengatakan, dia akan menghancurkan perisai itu dengan dirinya langsung. Apa ini sudah gila? Kemudian Heimdall pun mulai mengomentari, panah terkuat dari surga dan juga perisai terkuat umat manusia akan saling bertabrakan sekarang juga. Lalu di sini nampak ketegangan dari para penonton melihat King Leonidas dan juga Dewa Apollo yang akan saling menyerang satu sama lain. Dan di sini kita bisa melihat kedua orang yang sudah melesatkan serangannya dengan jiwa mereka. Kita bisa melihat aura dari King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Dewa Apollo pun langsung membalut tangannya menggunakan benang Artemis dan juga cahaya yang membuat tangan tersebut menjadi busur perak yang akan menghancurkan tameng King Leonidas. Leonidas pun mulai mengeluarkan energi yang sangat mencekam dan sangat luar biasa untuk menahan sekaligus menghancurkan Dewa Apollo. Kita pun bisa melihat sebuah benturan yang akan terjadi antara King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Di sini orang-orang pun mulai berteriak mendukung satu sama lain, ketegangan mulai mencapai batasnya. Dan kita bisa melihat lesatan-lesatan yang sungguh luar biasa antara kedua petarung tersebut. Dan tak lama setelah itu, benturan pun tidak terelakkan. Dewa Apollo dengan panah peraknya, King Leonidas dengan tamengnya. Lalu tiba-tiba saja panah Dewa Apollo mulai retak dan hancur, menyebabkan darah di tangan Dewa Apollo bermuncratan. Tapi di lain sisi juga kita bisa melihat muncratan darah yang sangat banyak yang membuat semua orang sangat terkaget. Yang ternyata di sini tameng dari King Leonidas hancur oleh tinju dari Dewa Apollo. King Leonidas pun terkena pukulan di arah perut sebelah kanannya. Girahud pun langsung terpental karena dirinya sudah hancur luluh lantah. Kemudian Girahud pun berkata kepada Leonidas, "Leonidas, cepat lakukan." Leonidas pun langsung mencengkeram tubuh Dewa Apollo dan akan menghajarnya untuk mengakhiri segalanya. Girahud pun berkata, "Ayo kita hajar lagi wajah sombong dewa ini." Namun pada saat lesatan tinju akan mengenai wajah Dewa Apollo, King Leonidas menghentikan tinju tersebut karena melihat wajah Dewa Apollo. King Leonidas pun sambil tersenyum dia mengatakan, "Kau benar-benar ya, seperti biasa, kau selalu membuat wajah menyebalkan itu." Para penonton pun mulai menangis karena pada saat ini King Leonidas jiwanya mulai hancur secara perlahan. Lalu dijelaskan, semua orang yang mengagumi punggung pria itu, semua orang yang mengikuti punggung pria itu menangis melihat kepergiannya. Dan pada saat-saat terakhir, Leonidas berkata, "Apa kalian semua sudah melihatnya?" Salah satu prajurit menjawab, "Ya, aku sudah melihatnya." Leonidas berkata lagi, "Kalian semua ya, sejak pertama selalu saja mengikutiku." Prajurit itu pun berteriak, "Kau akan selalu menjadi yang terhebat, Sparta yang terhebat." Mendengar itu, Leonidas menjawab sambil dirinya tersenyum, "Begitu ya, aku lega. Kami, para Spartan, adalah yang terkuat." Lalu dijelaskan, di mana semua orang memuji punggung pria itu, sang pemberontak yang melawan takdir, dan menjalani hidupnya. King Leonidas pun langsung terjatuh dalam pelukan Dewa Apollo. Dan Apollo pun memegangi tangan Girahud untuk terakhir kalinya sebelum jiwa mereka lenyap menjadi abu. Dan dia berkata, "Alright beauties, kalian adalah puncak dari keindahan." Kemudian setelah itu, Heimdall mengumumkan, pemenang ronde 9 pertempuran Ragnarok dimenangkan oleh Dewa Apollo dengan waktu 9 menit 30 detik dengan jurus terakhir, Ali Koloxus. Dan panel pun selesai.